dong, silakan Pak Pendeta, hargai diri Anda. Orang Anda kan sudah biasa buka kamera. Apa salahnya? Kita bicara baik-baik. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Saya kasih Anda kesempatan bicara, tapi buka kamera dulu ya. Maksudnya bisa tergoda kalau saya buka kamera. Pak, saya Pak ya, jujur Pak ya, kalau seandainya dunia ini mau hancur, mau kiamat ya Pak, ada Bapak, ada monyet, saya pilih nikah monyet Pak. Saya jujur Pak ya, udah nggak ada laki-laki di alam semesta ini kan Pak. Iya bener Pak, kan nggak ada lagi laki-laki di alam semesta ini ya kan Pak. Tinggal Bapak sendiri sama monyet satu Pak. Saya pilih nikahin monyet Pak, jujur aja saya bilang. Bagus juga. Saya juga nggak doyan sama nenek-nenek sih. Nah makanya Pak jangan tawarkan diri Bapak di sini. Tapi tadi bilangnya sok-sokan, kadang nggak doyan, alah Bapak aja birai. Ini jangan, saya takut Bapak ini tutup kamera, takutnya Bapak nanti pas bicara sama saya Bapak mencoli, kami nggak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang bersatu. Iya, Tuhan kau ini metodenya. Makanya aku bilang, Tuhan kau ini adalah Tuhan yang menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan para biawak-biawak kayak kalian. Ya kamu dan saya ditebusnya gitu. Makanya aku bilang, tanya jawab dulu, benar nggak? Betul nggak? Tuhanmu adalah Tuhan yang mengasihi para penjahat tapi menghukum orang yang tidak bersalah. Enggak, siapa yang dia mau hukum? Yesus itu dihukum nggak itu ketika dicambuk, ketika disiksa, ketika digantung? Itu hukuman atau kasih sayang Tuhan? Ya oke, itu kasihnya karena berarti bentuk kasih Tuhan kalian itu disiksa. Oh berarti bentuk kasih Tuhanmu itu dengan penyiksaan. Psikopat juga Tuhannya ini ya. Jadi bentuk kasih Tuhannya disiksa guys. Aduh ya Allah, ini agama atau apa? Dia menyerahkan dirinya untuk disiksa, untuk disiksa. Iya, untuk menyelamatkan kau yang ngintip janda mandi, yang berkorupsi, yang menghabisi nyawa orang. Kamu dan saya diselamatkan. Tuhan kau ini adalah Tuhan yang menyelamatkan para penjahat dan menghukum orang yang tidak bersalah sama sekali. Ini Tuhanmu.
semua diselamatkan gitu kamu Iya, dan saya. semua para penjahat diselamatkan Tuhan kau. Semua para penjahat dalam semesta ini, apapun dosanya, dia menghabisi 6 juta jiwa orang, mentusbol bokong anak kecil, mengintip janda mandi, korupsi, selamat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, asal Tuhan menebusnya dengan cara menyiksa dirinya. Karena dosa itu sudah dari pertama, itu dosa, itu yang kita terkutuk. Jadi Oh, jadi Adam yang berbuat dosa, kita terkutuk gara-gara Adam. Memang biawak ini. ya karena Teman-teman ya, bentar. Teman-teman kalian kalau seandainya jiwanya sehat, bentar aku ngomong dulu sama netizen. Teman-teman kalian kalau jiwanya yang sehat, hati-hati loh. Doktrin ini membuat kalian jadi psikopat. Doktrin ini membenarkan orang yang tidak berdosa sama sekali menjadi tumbal untuk menyelamatkan para biawak kayak mereka ini. Mereka yang korupsi, mereka yang mentusbol bayi-bayi, mereka menghabisi nyawa orang, tapi mereka pula yang masuk surga. Yang nggak ngapa-ngapain masuk neraka, dihukum 1 hari, mati 3 hari. ini kamu harus menyetujui dulu bahwa Tuhan kami menembus dosa umat manusia, kamu dan saya. Iya, gitu. Tuhan kau menumbalkan orang benar demi menyelamatkan para penjahat kayak kau. Iya, dia menembus dosa kita Kita kan- bersama tidak? Dosa kau aja, karena aku Tuhanku nggak botol. Tuhanku bukan Tuhan botol. Tuhanku itu kalau mau mengampuni dosa, Tuhanku memberikan solusi, bertobat, perbaiki dirimu, berbuat baik, baru diampuni. Mana ada Tuhanku menghabisi nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang berdosa kayak kau. Kau bayangkan lah ya, Ya. sedangkan dihukum Tuhan aja kita di dunia, belum tentu kau berubah, apalagi kau nggak dihukum dengan perbuatan kau, makin menjadi kau. Ya, jadi secara tidak langsung kamu menyetujui bahwa dia menebus dosa kita umat manusia. Saya kan? tidak menyetujui Tuhan mati untuk menyelamatkan para penjahat, karena itu Tuhan, itu bukan Tuhan tapi Kenapa kamu tolol. menyetujui? Kenapa kamu mengatakan tadi bahwa saya berbuat dosa ditebus Kau, aku oleh- bilang kau yang kau. Jangan kamu Kan itu agamamu agama yang membenarkan menghabisi nyawa orang benar demi menyelamatkan Ya, para tadi. biawak-biawak. Oke. Tadi kan kamu beranalogi bahwa contoh saya mencuri jadi ditembus oleh Yesus. Jadi secara Itu tidak contoh, itu contoh, Kamu contoh, mengakui. contoh. Bukan Itu contoh, memberi contoh supaya kau paham. ya artinya Rita, Si Mendy mengintip kamu janda gitu. mandi dan mentusbol bokong anak kecil, maka Tuhannya yang mati buat dia. Si Mendinya masuk surga. Aman, tenang saudara. Pendeta Artinya yang melobangi dia- bokong anak kecil, darah Yesus menyelamatkan, tapi pendetanya surga, Yesusnya mati, mengenaskan. Inilah ajaran Kristen ya. Karena di dalam Alkitab kami itu menjelaskan tentang kebangkitan itu adanya bukan dengan Oh, berarti Nabi nggak jadi Muhammad mati. yang tidak Oh, nggak jadi menjelaskan. mati. Oh, kirain mati beneran, ternyata matinya cuma sebentar kan. Berarti nggak berarti Tuhan kau itu nggak ikhlas menebus kau. Kalau ikhlas menebus, nggak usah bangkit lagi, mati aja untuk menebus dosa orang. Ini bangkit lagi berarti bohong-bohongan itu, ngapain? Berbeda Jadi dengan tumbal ke kalian. totalitas. Kau tengok ya, kau tengok. Kau tengok, dengar Mendy. Kau tengok di dalam kitab Imam. Inilah kenapa kau tuh nggak bisa lama di komunitas Islam, karena kau ketika kami ngomong kau gimana sih? ganggu. Enggak, Kau orang saya ngomong kau ganggu. bukan, Kau orang saya ngomong kau ganggu. menjelaskan, Aku lagi nggak minta Rita. penjelasan. Aku mau kau dengarkan dulu biar kau paham. Ya, supaya Agama kamu kau itu lebih dalam. ngerti. Karena Lagi gimana coba. kamu tidak Inilah ngerti, kenapa kau Rita. nggak. Kalau cuman kau nggak Jangan- ngerti, anggaplah aku nggak ngerti. Nggak usah kau ucapkan. Taruh aku nggak ngerti. Maksudnya, Nggak tadi kan apa-apa, saya aku nggak ngerti. menjelaskan. Nggak perlu aku Secara ngerti tidak kitab langsung kau yang nggak bisa kamu dimengerti itu. Tidak masalah aku nggak ngerti kitab kau yang nggak bisa dimengerti itu. Siapa yang bisa mengerti? Hanya orang dalam gangguan jiwa yang aku ngerti kitab kau itu. Ya, begitu. Dengar baik-baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ini orang memang birahian ini. Dalam kitabnya orang Yahudi, Mendy, kau baca baik-baik. Yang namanya domba yang ditumbalkan itu nggak pernah bangkit mati selama-lamanya untuk menjadi penebus dosa. Tuhan kau pakai bangkit segala. Artinya nggak totalitas menjadi tumbal. Ngaku-ngaku sok drama lihat aku nih baik loh, demi kalian aku rela pikul salib, dibantuin sama Simon.
Lihat loh, demi kalian aku tuh menderita loh. Tahu-tahu matinya cuma 3 hari. Matinya cuma 3 hari. Orang yang dikorban penjahat itu menghabisi nyawa orang nggak bangkit-bangkit. Tiba-tiba Tuhan kau matinya cuma 3 hari. Orang ya, dalam imamat ketika Tuhan meminta tumbal hewan dalam kitab kau, hewannya nggak dibangkitkan, mati selama-lamanya. Tuhan senang dengan hal itu. Tiba-tiba Tuhan mengutus Tuhan lain untuk jadi tumbal, mati bangkit di hari ketiga. Sok iya pula kan. Dengar dulu. Sok iya pula kan. Sok dramatis. Kau dengar nih. Dengar Tuhan kau. Dengar Tuhan kau nih ya. Tuhan kau ini seperti orang yang, dengar deh, Tuhan kau ini seperti orang dalam gangguan jiwa yang NPD, ingin diperhatikan. Tengok dong, aku bawa salib nih, nggak kasihan kalian sama aku, demi kalian ku selamatkan. Tahu-tahu bawa salibnya digantiin orang. Dalam perjanjian lama sudah dibuatkan. Dibuatkan Dari- apa? Dibuatkan apa? Dibuatkan dari pertama dia akan datang di dalam perjanjian lama, itu menceritakan Yesus yang akan datang di dalam perjanjian baru. Di mana? Udah Di dengar mana? dulu saya jelasin. Di Nanti mana saya kasih ngibulisasi penjelasannya. kau? Kok ngibulisasi Iya, depan nanti saya? Kau pikir aku ini Kristen bisa dikibuli? Dengar dulu. Kalau kau mau Rita. ngibulisasi ke gereja kau Nah, sana. inilah kan. Ini kamu emosi. Yang ku emosi minta kesel data. pasti. Ini saya Mana bingung. tertulis dalam kitab perjanjian lama ada nubuatan Tuhan kau? Iya, dengar dulu. Saya mau menjelaskan, nanti saya kasih datanya. Gitu. Ya udah cepat Kamu kau dengar jelaskan dulu ngibulisasimu. Kamu dengar dulu penjelasan saya, baru itu caranya diskusi. Kamu dengar penjelasan Jangan aku saya. yang kau ajarkan cara diskusi, aku pula yang kau ajarkan cara diskusi. Sama aja kau ngajarin nenek-nenek makan kerupuk. Udah aja banyak kali omong, kau jelaskan aja langsung. Ya, jelaskan aja langsung. Belum apa-apa udah adu-adu, ku apai kau sampai adu-adu kau. Iya, enggak, maksudnya ini kan saya mau menjelaskan. Katanya Kamu Tuhannya Maha Pengasih, tapi ngangkat salib aja gantian sama orang. Kalau memang Tuhan Anda itu ikhlas menyelamatkan Anda, para pendosa-pendosa ini, enggak minta gantian pikul salib. Pikul salib aja gantian, nyuruh orang Kristen pula pikul salib. Ini sama seperti mengajarkan, memerintahkan tapi tidak menjalankan. Katanya Tuhannya Maha Pengasih, pikul salib aja gantian sama Simon. yang pikul salib manusianya, bukan ketuhanannya. Ini kamu. Bukan dia pikul salib ya. Dia gantian pikul salib sama Simon loh. Dia nggak sendirian, dia gantian. Kelelahan Tuhanmu, kelelahan kecapean. Ya, oke. Jadi Tuhanmu capek, lelah, makanya digantiin sama orang. Emang kurang asem ini Tuhan. Katanya kau menyelamatkan orang pikul salib, orang lain disuruh. Loh, kok nggak ada apa-apanya? Tuhanku yang membangkitkan Tuhan kau. Kok nggak ada apa-apanya? Lah ngapain Tuhanku datang ke dunia? Kau pikir Tuhanku babu kau? Kau suruh-suruh datang, dia datang. Tuhanku menciptakan kau, iyalah, menciptakan Tuhan kau. Kok Maha Hadir menurut kau kan datang? Kau suruh Tuhan kau datang multi dulu ke sini, baru bisa ku katakan Tuhan kau Maha Hadir. Bisa nggak? Bisa nggak Yesus multi ke sini minta? berbeda dengan Tuhan kalian. Tuhan kau Maha Hadir. Tuhan kau Maha Hadir. Tidak. Yesus Berarti Maha Hadir. Tidak ada kemahakuasaannya. Yesus Maha Hadir. Yesus Maha Hadir. Iya, dia datang Dari 2000 ke tahun dunia. lalu sampai sekarang mana dia? Mana dia? Waktu ada perang salib kemana Tuhan kau? Kemana Tuhan kau? Waktu perang dunia pertama kemana Tuhan kau? Waktu perang dunia kedua kemana Tuhan kau? Waktu negara-negara lain dijajah Tuhan kau kemana sembunyi? Waktu anak-anak oten ditusbol bokongnya di gereja mana Tuhan kau? Maha Hadir, Maha Hadir. Waktu orang lagi menderita, waktu orang Afrika diperbudak oleh orang Eropa, mana Tuhan kau? Kemana Tuhan kau? Kenapa Tuhan kau nggak hadir menyelamatkan? Waktu ada perang salib anak-anak, Maha Hadir, mana Tuhan kau? Mana? Waktu orang Yahudi dihabisi 6 juta jiwa sama orang-orang Protestan, mana Tuhan kau? Anak pilihannya dihabisi.
Mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau yang maha hadir itu? Waktu kita berdebat di TikTok, si Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Mana Tuhan kau nggak datang mengatakan ke Edis, Edis salah kau ya. Mana dia nggak datang di TikTok? Kau bilang Tuhan kau maha hadir, turun naik. Ketemu Paulus baru kau terima. Ketika Paulus mengatakan bertemu Tuhan kau percaya. Giliran perang dunia pertama, mana Tuhanmu? Kok nggak hadir? Kemana dia waktu itu? Ketika anak-anak Tuhan berperang Ukraina dan Rusia, kenapa Tuhan kau diam? Kenapa nggak turun dari surga? Jangankan Tuhan kau yang anak yang pernah hadir, Roh Kudus kau aja nggak bekerja. Mana Tuhan kau yang katanya pernah bekerja itu? Mana kerjaannya, selesai kerjaannya? Inilah congor kamu yang Kenal Ibu Rifa. yang tidak bisa diterima oleh ya apologet Kristus. Ya Ujang, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Saya agama saya pagan. Oh pagan, penyembah berhala. Ya begitulah, tapi saya ingin mengenal Islam. Oh, siapa Tuhanmu namanya? Lata, Mana, Uzza, atau Osiris, atau Yesus? Tidak, bukan Tuhan orang dari Mekah. Kami ini ada petara. Orang Siapa itu petara itu? Anak siapa petara itu? Petara itu Tuhan lah. Kayak mana bentuk petara ini? Berkaki, bertangan, berdubur kayak kita? Iya, dia Berbulu juga, macam berbulu. manusia. Dia berbentuk Penyembah macam manusia. orang kau. Ampun. Ya, dia dewa. Dek. Oh dewa, penyembah dewa. Apa kehebatannya? Bisa apa dia? Bisa nggak multi di sini di Tito biar kita ngobrol sama dia? Pada zaman dahulu mereka diceritakan Pada zaman dahulu keberadaannya, sekarang udah nggak ada lagi sekarang orang-orangnya udah pada mati hilang. Oh Tuhan yang pernah ada. Ya apa yang mau kamu tanya tentang agama Islam ya? kehebatan Nabi Muhammad. Oh mantap. Kehebatan Nabi Muhammad adalah yang pertama secara realistis rasional menunjukkan sikapnya sebagai laki-laki. Pertama mampu menyatukan Jazirah Arab yang tadinya bertengkar, berpisah menjadi satu wilayah yang damai sampai detik ini, yang kaya sampai detik ini. Itu yang pertama. Kedua, walaupun beliau sudah wafat, bahkan beliau mampu ajarannya mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nih saya kasih data ya. Nih mantap ini. Kalau kehebatan nabiku 1001 bisa kujelaskan. Bahkan nggak habis waktu 2 hari 2 malam bagaimana nabiku itu luar biasanya. Bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Diam dulu. Saya ini bukan pembantumu. Saya di sini menjelaskan seperti yang saya tahu, bukan seperti yang kau mau. Ya kalau kau belajar kau diam. Kau mau belajar tapi kau pengen orang seperti yang kau mau. Kau bukan ingin belajar kau sok tahu. Ingin merusak roomku. Kalau kau ingin belajar kau sabar. Seorang murid itu diam, tahu diri. Dikasih ilmu malah diam. Nah diam ya. Jangan kayak si Mendy tadi ya. Kau tengok nih. Bagaimana kemudian kehebatan nabiku ya dibandingkan Tuhan-Tuhan kalian yang ada di dunia tapi nggak ada fungsinya bagi peradaban. Tengok bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari Ntar dulu, kalau memang kalian pandai cebok nih, jangankan perkara yang tinggi, cebok aja kau nggak tahu caranya. Kenapa? Karena bagi kau, diam dulu. Ya udah, aku tanya sama kau. Kau ada nggak diwajibkan untuk cebok dalam agama kau? Wajib membersihkan diri. Kau tunjukkan dalilnya. Kami tidak ada kitab agama lama dulu. Siapa yang ngajarkan kau wajib itu? Kau buat sendiri agama. Besok-besok kau buat wajib mentusbol bokong ibuku sendiri gitu. Inilah agama yang dibuat oleh orang lain. Wajib kami membersihkan diri. Besok-besok kalau kau buat lagi wajib mentusbol bokong mamaku, kau tusbol bokong mamamu. Kewajiban yang kau buat itu
Kalau Tentara kau dulu mewajibkan kita. sendiri, dengar dulu baik-baik ya. Yang namanya agama itu adalah sistem kepercayaan. Di sistem kepercayaan itu, kau kayaknya Kristen tapi nggak mau kau ngaku Kristen, dan malu kau kayaknya Kristen ya. Jadi Saya mengakui saya mengagungkan Nabi Muhammad. nggak usah kita lanjut aja, nggak usah. Dengar dulu. Aku tahu kau mau saya menghujat. seorang yang playboy. Kau seperti Nabi menghujat Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang playboy. Yang playboy itu Saya kau tengok, dengar. dia Lebih baik seorang kau yang playboy, dengar dulu. fanatik. Lebih baik kau ikuti Yesus, nggak perlu menikahi perempuan karena ada gratisan. Ya, ada Maria Magdalena, ada istri Kleopas, ada Susana yang bisa membiayai hidupnya. Kau tiru Yesus. Jangan kau nggak bisa mengikuti Nabi Muhammad. Nggak mampu kau menikahi satu orang perempuan. Kenapa? Kau pengen cuman gratisan. Kau playboy. Nabi Muhammad bukan playboy. Nabi Muhammad adalah laki-laki bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut, menanggung kehidupan perempuan itu sampai perempuan itu mati. Kau hanya ingin menikmati vagina perempuan tanpa mau biayai hidupnya. Kau tengok Yesus tuh, tidak menikahi satu perempuan manapun tapi menikmati hasil dari perempuan itu. Dicium pesundal diam, diraba-raba pesundal diam. Kau cocoknya ngikutin Yesus bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan bisa kau mampu ikuti seujung kuku, jangankan Nabi Muhammad. Apologet Islam aja nggak mampu kau ikuti. Kenapa orang-orang kayak kau ini tidak akan mau menikahi perempuan? Karena kau nggak mampu. Ya, kau cuman pengen mengeluarkan cairan kau sebentar, habis itu kau tinggalkan dengan bayar 25.000. Itulah kau. Ya. Contoh-contoh kayak kau ini kau akui kau playboy itu kau hanya pengen ganti-ganti lobang. Ya, ketika kau ganti-ganti lobang, kau tidak perlu membayar mahal dengan kehidupanmu, dengan nafkahmu, tapi kau cuma bayar 25.000 dengan teh botol. Dapat karpet satu, itulah kelakuan kau. Ya, kalau Nabi Muhammad itu menikahi dengan menafkahi perempuan itu, diam ke dulu. Penyembah dubur kayak kau ini nggak cocok ikutin Nabi Muhammad. Diam dulu kau. Hanya satu laki-laki yang mampu membiayai banyak istri, yaitu para nabi-nabi. Sementara Tuhan kalian itu jangankan membiayai hidup perempuan, mamaknya aja nggak ada dia biaya hidupnya. Diam kau penghujat. Kau pikir nggak tahu? Kau bukan playboy. Kau ini nggak mampu berdiri, tapi kau pengen dielus, makanya kau bayar perempuan 25.000. Ya, karena duit kau cuma segitu adanya. Kau cuma mampu bayar perempuan 25.000, itu pun dapat kau yang transgender. Ya, kau nggak dapat lubang depan, kau cuma dapat lubang belakang. Karena duit cuma ada 25.000, itu pun 25.000 dapat diskon teh botol satu, karpet satu. Kerjain di belakang pohon ya. Kenapa? Karena kau nggak mampu menafkahi perempuan. Oten-oten kayak kau ini cocoknya ngikutin Tuhan kau memang. Kenapa? Ya, karena nggak mampu menafkahi seumur hidup satu wanita dengan dijadikan istri. Ya, pengen mengeluarkan cair tapi nggak mau bertanggung jawab. Makanya bayar 15.000 dapat sekali keluar. Iya. Nah, kelakuan kalian itu sama seperti nenek moyang Yesus bernama Yehuda. Udah nggak sanggup mengeluarkan cairan, pergi ke tempat prostitusi, tahu-tahu menantunya diihi-ihinya. Setelah dia tiduri menantunya, keluarlah anak-anaknya sampai kepada Yesus, nenek moyang pesundal ini, nenek. Kalian itu pengikut Yehuda kalian itu. Nggak sanggup ingin mengeluarkan cairan, pergi ke tempat prostitusi. Bayar dengan harga murah, keluar cairan itu. Ya, itulah kalian nggak mampu seperti umat Islam yang menikahi satu wanita, mempertanggungjawabkan wanita itu seumur hidup dengan menafkahinya, dengan mendidiknya, dengan melindunginya, menjadi suaminya. Nggak mampu kalian karena uang kalian nggak ada, miskin, letoy, lemah, letih lesup, impoten pula. Tapi kepengen ngeluarin cairan, maka cara tercepat adalah ganti-ganti lobang. Dengan bayar 25.000, dengan bayar 25.000 gratis teh botol satu. Ya, kebetulan dapatnya transgender. Nggak ada yang perempuan tulen mau dibayar 25.000, akhirnya dapat transgender, dapat lubang duburnya. Pas ditusbol lubang duburnya langsung berkata, ada tai-tainya. Itu kalian. Kalian itu oten. Tidak ada kewajiban menikah. Tuhan kalian nggak nikah. Barang siapa yang meninggalkan ibunya bersatu secara daging, langsung jadi suami istri.
Nggak ada syarat sah menikah, ya. Nggak ada itu ijab kabulnya, tidak ada. Minta izin sama orang tua perempuan, nggak ada. Barang siapa yang meninggalkan orang tuanya bersatu menjadi satu daging jadi suami istri. Nggak ada bagi kalian tuh mahar-mahar, nggak ada mahar. Mana ada mahar? Inilah kalian. Jangan kalian bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan kalian. Nabi Muhammad itu menikahi, menafkahi. Tuhan kalian pergi sih bersama perempuan-perempuan, termasuk perempuan sundal, diraba-raba diam aja. Kenapa dia tidak menikah? Ya ngapain nikah kalau ada gratisan gitu? Ngapain menikah kalau ada perempuan yang bisa membiayai kehidupannya? Ngapain nikah? Ngapain Tuhan kalian menikahi satu wanita kalau ada wanita-wanita yang memberikan hartanya untuk menghidupi Tuhan kalian? Kalau Nabi aku menikahi karena sunnah menikahi itu, Salam. ya. Begitu. Bune, gimana sehat? Ya. Alhamdulillah sehat. Jangan kamu tiru tuannya Oten ya Nandar. Tuannya Oten itu tidak mau menikahi satu wanita karena dia ada gratisannya. Dia dibiayai oleh wanita-wanita, Suzana, istri Kleopas, sama bendahara kerajaan Herodes. Dibiayai hidupnya sama orang kaya, perempuan-perempuan kaya. Ada perempuan yang setiap hari bisa meraba-raba tubuhnya, Maria Magdalena namanya. Ngapain dinikahi kalau bisa gratis, Nandar? Tuhan kan bebas, kan ada suka-suka Tuhan. Sekarang gua tanya sama lu kalau seandainya tidak, lu sebagai Tuhan, ada perempuan cantik di hadapan lu menyerahkan diri sama lu, sementara lu punya alat vital, punya hawa nafsu, lu gimana pendapat lu? Ya pasti gua mau lah, nggak ditawari aja gua kejar. Mereka, Ya iyalah. saudara-saudara kita Kristen mau menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad playboy. Playboy itu definisinya laki-laki yang suka gonta-ganti. Nabi Muhammad itu bukan playboy tapi pria bertanggung jawab. Laki-laki playboy itu seperti, ya maaf ya, ada laki-laki yang nggak mau menikahi satu wanita tapi gonta-ganti, gonta-ganti wanita di sisi dia, itu baru playboy. Tapi kemarin Aldo bilang Yesus punya istri dan punya keturunan namanya Kataris. Itu Yesus anak Maria yang kita cintai. Ini aku lagi bicara tentang Yesus Yunani mati terkutuk. Ini nggak bisa bedain nih orang. Yesus Yunani yang mati terkutuk, yang dibiayai oleh perempuan-perempuan kaya, yang boleh diraba-raba perempuan sundal, itu bukan Nabi Isa. Kita bicara Yesus Yunani. Yang menikah itu adalah Yeshua anak Maria yang kucintai karena Allah, karena mengajarkan ajaran benar, karena dia adalah Rasulullah. Une, Itu. lu live Ya. sampai jam berapa nih? Itu ya. Gua live-nya nggak tahu nih sampai jam berapa nih. Nah, gua naik ke room lu aja, maksudnya gua mau Ini aja. Makanya lu sekali-sekali lu parkun di komal gua, jangan gua mulu di situ, biar mereka melihat kalau Iya, kita iya. tetap bersatu walaupun beda komal. Ya, Sekali lu naik gua sini ke situ jangan ya. gua aja dasar lu. Naik sini lu. Ya teman-teman, Udah akunku lapar, ini lu nggak kasih kajian lagi. FYP-nya Ngapain lu belajar ya. kok nggak ngasih kajian? Sabar dulu. Akunku ini FYP-nya tiap malam teman-teman. Insya Allah nanti malam aku live lagi ya. Aku sekarang ke Unirify. Di malam gua tempat nandar. Saya tempat nandar. Pagi Yo, dia tempat yo. saya, malam saya tempat dia, teman-teman ya. Karena nandar dan saya satu, teman-teman. Bukan berarti saya pribadinya sama. Saya dan Nandar itu satu dalam ide, satu dalam ketauhidan, bukan satu bermakna Nandar adalah perempuan, aku adalah laki-laki. Kalau di Kristen kan aku adalah satu sama Tuhan katanya. Manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia katanya. Gitu ya. Jangan kau bilang Nabi Muhammad playboy. Kau yang nggak mampu membiayai kehidupan seorang perempuan, kau pengen dapat murah, dapat 25.000. Kau adalah laki-laki, kau Oten adalah laki-laki yang pengen gonta-ganti lobang dengan biaya murah. Ya, pengen ngerasain berbagai macam rupa lobang kalian itu. Itu kalian menghujat nabiku nggak ada data, menghujat aja nggak pakai data, apalagi menjelaskan kalian. Menghujat aja nggak pakai data kalian. Kami ya, bahkan kalaupun kami boleh menghujat pun kami pakai data.
Itulah kami umat Islam. Kami jangankan menjelaskan, mengajarkan, menghujat aja kami pakai data loh. Kalian menjelaskan aja nggak pakai data, apalagi menghujat. Kami jangankan menjelaskan kaidah agama kami, menghujat kalian aja kami, kalaupun iya kami menghujat ya, itu pun pakai data kami. Apalagi menjelaskan agama kami. Itulah hebatnya kami. Gitu Ten. Kalian itu jangan begitu. Kalian itu sudah ditakdirkan untuk menderita. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Adalah kasih karunia kalau Oten menderita, kata Tuhannya. Justru kalian berterima kasih kalau kami siksa hidup kalian. Nah, buktinya apa kata Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak? Begitu besar kasih, inilah dia anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba disalib anaknya. Itulah bukti kalau kasih karunia di agama kalian itu adalah penderitaan. Ya, kalau Tuhan kami beda. Bentuk kasih karunia Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh alam semesta dan kepada kita betapa Nabi Ibrahim adalah orang yang imannya sangatlah kuat. Bahkan ketika Allah perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan hewan ternak. Tepuk tangan. Tapi Tuhannya Oten, jangankan Nabi, jangankan jemaatnya, anaknya yang tunggal aja dipakunya di gantungan. Padahal dia sudah berkata, inilah dia, kepadanya aku berkenan. Ditombaknya anaknya itu. Maka Edislah yang berani menyatakan bahwa itu psikopat. Si anak Batak pun mengatakan Tuhan yang menghendaki penyalipan adalah psikopat. Nih, kalian dengarkan ini, ya, kalian dengarkan ini. Kata si anak Katak ya, si anak Katak mengatakan bahwa Tuhan yang menginginkan penyalipan, Tuhan psikopat. Bukan mana iblis. Justru kau yang mendeklarasikan Tuhan itu jahat, tapi Tuhanmu yang jahat ya. Bapakku udah bunuh Yesus. Ya. Bapakku itu bukan psikopat. Hah, psikopat. Ya. Kau tegaskan dulu nanti. Aku mohon kau tegaskan dulu. Siapa yang membunuh Yesus? Bapak atau iblis? Biar direkam orang. Kalau kau mengatakan Bapak yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia, berarti kaulah yang mendeklarasikan Bapak itu penjahat. Mantap. Sudah mulai banyak yang sadar, termasuk si anak Batak pun dah sadar, yang menghendaki penyalipan adalah simbolis. Inilah aku bilang, Masya Allah. Makasih Kak Silver. Kak Silver dapat topi, aku bernyanyi ya. Ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, padahal Tuhannya adalah Tuman. Agama-agama pagan selalu kesetanan, ngakunya selamat padahal orang tersesat. Badannya busuk, tiap hari makan babi, biwawa dan tikus juga kotoran. Ini anak-anak Tuhan, kerjaannya menghujat, ngaku selamat padahal tersesat. Tangan. Dapat topi nyanyi ya, dapat topi nyanyi. Satu topi, satu nyanyian, satu paus langsung joget Pargoy 12 macam. Pokoknya dapat topi nyanyi, dapat lope-lope langsung gini ya, dapat paus langsung Pargoy 12 macam. Ya, mantap. Kita berdakwah sambil menghibur hati yang lara. Tepuk tangan. Ya. Jadi teman-teman ya, kita harus akui bahwa saudara-saudara kita Kristen itu harus menderita. Karena apa? Tuhannya perintahkan mereka pikul salib. Anehnya Tuhannya waktu disalib diganti sama orang. Ini Yesus nih gimana ceritanya ya? Dia suruhlah orang-orang pikul salibmu, barang siapa tidak memikul salibnya tidak bisa jadi pengikutku. Sangkal dirimu, menderita kalian, katanya kan. Tahu-tahu pas dia menebus dosa, pas pikul salib gantian sama Simon. Kenapa lah kayak gitu ya kan? Nggak serius gitu. Kalau betul ikhlas menumbalkan diri untuk orang-orang, janganlah bangkit-bangkit. Ini mati pun cuma 3 hari. Sakit yang dia derita pun cuma setengah hari, nggak totalitas. Minimal menderitalah 1000 tahun ya kan, untuk menebus banyak dosa orang.
Pikul salib pun diganti sama orang apa gitu. Ya, mak dapat lagi topi, lagu lagi ya. Teman-teman, aku dapat topi, pokoknya dapat topi nyanyi ya. Aku anak setan, aku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, karena agamanya agama pagan, Tuhannya adalah tuman, makanannya kuman, karena mereka ajaran sialan. Pokoknya dapat topi langsung nyanyi, Aku bikin pula kayak di TikTok orang-orang itu ya kan. Nah, jadi kalian itu adalah orang-orang yang terbiasa menistakan Tuhan kalian. Capek-capek kami tiap hari memuliakan Tuhan kalian. Tidak, saudara. Yesus itu anak Maria yang baik dan benar. Tidak mungkin orang benar dibunuh dengan bersama-sama orang fasik. Begitulah dalam perjanjian lama. Maka tidak mungkin dialah yang mati. Dia diselamatkan Tuhan karena dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia orang benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, tidak pernah merendahkan Tuhan. Kata Oten, enggak, dia menghujat Tuhan, makanya disalib. Ternyata betul-betul Tuhan dia. Tapi nggak pula diajarkan menyembah kepada dirinya sendiri. Waalaikumsalam Bang Al, Bang Al. Jadi terkadang ya, kalau dapat hati nyanyi juga. Pokoknya nyanyi aja ya. Dapat paus langsung pargoy 12 macam ya. Dapat singa langsung salto ya. Teman-teman dengar ya. Dapat paus langsung pargoy. Dapat hati langsung nyanyi ya. Aku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, karena agamanya agama pagan. Makasih Bang Wiro. Aku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, karena agamanya agama pagan. Setiap hari makan kuman, biawak dan juga babi, tak perlu minum ASI karena tiap hari birahi. Menghujat kerjaku setiap waktu, ngaku anak Tuhan padahal anak setan. Gitu ya. Jadi silakan kalian naik ke sini dan kalian tunjukkan kepada kami bahwa kalian itu anak Tuhan yang betul-betul Tuhan ya. Kami pun nggak tahu kelakuan Tuhan kalian dengan setan bedanya apa. Serius aku katakan ya. Jujur ku katakan kepada kalian, beda Tuhan dan setan tak terbedakan. Sekali lagi ya, yang mengatakan penyalipan karya Tuhan itu adalah psikopat Tuhannya nih. Mana Tuhan, mana iblis? Justru kau yang mendeklarasikan Tuhan itu jahat, tapi Tuhanmu yang jahat ya. Ya, Bapakku nggak bunuh Yesus, enggak. Bapakku itu bukan psikopat. Paham ya? Kalau kau menganggap, atau tegaskan dulu nanti, aku mohon kau tegaskan dulu. Siapa yang membunuh Yesus? Bapak atau iblis? Biar direkam orang. Kalau kau mengatakan Bapak yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia, berarti kaulah yang mendeklarasikan Bapak itu penjahat. Mana itu agama kalian ini? Si anak Batak ada satu kubu sama Edis. Percaya penyalipan karya iblis. Luar biasa juga penjara ini merubah orang ya. Tadinya dia percaya penyalipan karya Allah katanya. Sekarang udah percaya dia penyalipan karya simbolis. Mak, buka kameramu Chan. Aku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, karena Tuhan cican, Tuhannya tuman, agama-agama pagan, makanannya kuman, babi dan biawak, birahi tiap hari. Oh, ini udah kesetanan sih. Itu nyanyi deh. Jangan begitulah nih. Berat badanku ditimbang pakai batu, Tuhanku ternyata adalah hantu. Aku tak minum ASI, hanya makan babi setiap hari, Chan selalu birahi. Enggak, itu perjanjian kekal Chan. Bukan Chan, dengar Chan. Perjanjian kekal ini dengan netizen. Dengar dulu. Kalau perjanjian kekal Bang Loding dengan netizen, diam dulu.
Ini memang birahi kali. Perjanjian kekal Bang loading dengan netizen itu buka kamera. Perjanjian kekalku dengan netizen dapat gift aku langsung bernyanyi, ya. Nah, silakan Chan, apa yang mau kau tanyakan? Mau nyanyi aku? Nyanyi aja aku. Nyanyi aku. Udah. Aku Ini anak udah. Tuhan, kelakuan kayak setan karena agamaku agama pagan. Tuhanku mirip siluman, ternyata dia tuman. Aku kesurupan karena ku anak Tuhan. Silakan. Makan babi Jangan begitu kerjaku loh, Uni. tiap Masa hari. begitu? Masuk kau mal uniku langsung birahi. Gak mampu kasih gift, ku gak mampu diskusi. Kerjaanku tiap hari tanya Al-Hijr saja. Silakan Chan. Udah beli ini kuncinya. Kuncinya tuh udah beli. Kan Oh belum bisa. gimana? Oh ya, kau udah beli racun. Kau udah beli racun. Udah lah. Ada. Udah beli racun. Mana coba tengokkan. Aku belum. Kau tengokkan mana racunmu. Nipui aja anak Tuhan ini kerjaan. Aku anak Tuhan, kelakuan kayak sialan karena kerjaku melakukan penipuan. Ku bilang mau minum racun, ngikuti perintah Tuhan. Padahal jangankan racun, ku suka minum tua. Inilah. Berat badanku diisi dengan babi karena hidupku tiap hari birahi. Ku angkat gelas tua langsung mabuk-mabukan karena ku anak Tuhan sudah dibebaskan. Udah. Gimana Udah Chan? menghujatnya. Kok menghujat? Aku nyanyi kok menghujat. Di gereja Udah kau menghujatnya. mengatakan Yesus. Di gereja kau bilang kayak gini ya. Tangan Yesus, apa kau bilang ya? Yesus tak punya tangan lagi. Kau bilang dia buntung, kau bilang itu pemuliaan. Giliran aku mengatakan yang sesungguhnya, kau bilang menghujat. Agak lain notennya. Kalau mereka nyanyi di gereja teman-teman, Yesus gak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya, katanya. Yesus gak punya kaki, buntung Tuhan kalian. Giliran kalian menistakan Tuhan kalian dengan nyanyian, kalian bilang itu kemuliaan. Giliran aku bernyanyi, fakta yang kubeberkan, kalian bilang aku menghujat. Nih, kita dengarkan Yesus tak punya tangan lagi ya nih. Mereka ini memang kadang-kadang nggak bisa kalau nggak dikasih bukti ya. Di fitnahnya aku menghujat nih. Yesus nggak punya tangan lagi nih. Kalian nggak pernah dengarkan lagu ini ya? Nih, Yesus tak punya tangan lagi katanya. Ada-ada aja nih. Yesus nggak punya tangan lah. Kemana tangannya? Inilah kalian lucu. Giliran kalian membuat lagu mengatakan Tuhan kalian buntung, kalian bilang memuliakan. Pas aku menyanyikan lagu yang kenyataan, inilah. iya, aku dengar dulu. Ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan karena Tuhannya ternyata tuman. Kerjaannya menghujat dia setiap saat, kadang makan babi dan juga birahi. Kok salah aku? Kan betul begitu. Aneh si Chan ini. Si Chan ini merasa playing victim, merasa dia tersakiti. Enggak, si Chan ini teman-teman, dia merasa tersakiti dia. Padahal dia tahu siapa penghujat di antara. Apa ini? Biasa nih. Coba jadi kemarin coba Chan. Coba kau baca ya skill 2320. Coba Chan, coba baca. Kalau nggak anti lemon yang baca. Enggak, saya kan tanya itu Uni udah beli belum? Belum. Kau udah beli racunnya belum? Udah, racun ada. Ayo mana coba tengokkan. Ya mana dulu racunnya? Sabar, Tengok dulu sabar. racunnya. Sabar. Ya. Sabar.
Si Chan anak Tuhan kelakuan kayak setan, karena Tuhannya ternyata tuman. Agama pagan kelakuan kayak setan. Si Chan anak Tuhan kelakuan kayak setan. Badannya gembul, isinya babi, tak pernah minum ASI makanya birahi. Si Chan anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, padahal kelakuannya kayak setan. Mana coba tengok racun. Teman-teman saksikan, apa pula gigi kau, memang penipuan aja kerjaan kau. Nggak ada Oten nih yang jujur ya, berdusta dalam segala hal dibenarkan demi memuliakan nama Tuhan. Iya, demi memuliakan nama Tuhan aku rela berdusta setiap saat katanya. Dusta setiap saat, ku harus taat. Kadang ku birahi karena makan babi. Dusta dalam segala hal demi kemuliaan Tuhan, karena aku ngakunya si anak Tuhan. Makanya aku bilang, mereka ini memang dusta dalam segala hal. Disuruh pembuktian iman dengan minum racun, dibelinya kopi. Kan. Inilah, aku anak Tuhan lo Uni, katanya. Iya Chan. Terus, ternyata kelakuan kayak setan. Karena Tuhannya tuman Chan. Jadi gini loh Chan ya. Ya, silakan Chan. Jadi Chan, cobalah ikuti pikiran yang sehatmu itu dan hati nuranimu. Jangan kau tolak kebenaran itu. Coba kau renungkan, apa iya Tuhan terkutuk? Kau bilang aku menghujat, padahal aku tidak pernah mengatakan Tuhan kau terkutuk. Yang dikutuk oleh Allah adalah orang-orang yang perbuatannya itu merusak peradaban. Tapi kau percaya, kau yang mengintip janda mandi, Tuhan kau yang terkutuk. Jahat kali kau Cak. Coba buka mic-mu dulu dek. Kasihan aku sama si Chan ini, kayak gini lah jadi bahan bakar api neraka nanti. Coba kau buka mic-mu dulu dek. Tapi nggak apa-apa lah, badan kau agak gendut, nggak apa-apa lah, agak lama apinya hidup, banyak minyaknya soalnya. Adiam kau Chan, pendeta kau naik nih. Pendeta kau naik Chan ya. Rifa, pagi. Pagi-pagi dong buka kamera Pak, langsung aja Pak. Tak perlulah buka kamera lah. Silakan Pak buka kamera Pak, kalau enggak Pak bikin malu sama jemaat-jemaat Bapak si Chan ini aja, walaupun mempermalukan dirinya dan agamanya aja berani buka kamera Bapak. Bapak Ya, ini. tidak masalah. Nah, Silakan Pak buka kamera Pak, kalau enggak Pak turun aja Pak, tempat saya ini wajib buka kamera biar kita diskusinya baik-baik Pak ya. kencingnya udah apa baik-baiknya? Di mana baik-baiknya? Ya mari diuji dulu lah, silakan Pak dibuka kameranya. Udahlah, nggak usah buka kamera. Bapak ini gimana ini? Bapak ini kok nggak mau gitu? Ini kan perjanjian dalam hostnya loh, masa nggak mau? Ya sudah. Perjanjian kekal ini lah, Oten tidak menggenapi perjanjian kekal teman-teman. Silakan Pak Kingdom, silakan Pak Pendeta, hargai diri Anda. Anda kan sudah biasa buka kamera. Apa salahnya? Kita bicara baik-baik. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Saya kasih Anda kesempatan bicara, tapi buka kamera dulu ya. Maksudnya bisa tergoda kalau saya buka kamera. Pak, saya Pak ya, jujur Pak ya, kalau seandainya dunia ini mau hancur, mau kiamat ya Pak, ada Bapak, ada monyet, saya pilih nikah monyet Pak. Saya jujur Pak ya, udah nggak ada laki-laki di alam semesta ini kan Pak. Iya bener Pak, kan nggak ada lagi laki-laki di alam semesta ini ya kan Pak. Tinggal Bapak sendiri sama monyet satu Pak. Saya pilih nikahin monyet Pak, jujur aja saya bilang. Bagus lah. Saya juga nggak doyan sama nenek-nenek sih. Nah makanya Pak jangan tawarkan diri Bapak di sini. Tapi tadi bilangnya sok-sokan, kadang nggak doyan, alah Bapak aja birai. Ini jangan, saya takut Bapak ini tutup kamera, takutnya Bapak nanti pas bicara sama saya Bapak mencoli, kami nggak tahu, ya. Makanya Bapak kalau buka kamera biar nggak ketahuan gitu loh. Kalau Bapak tutup kamera ini ada kemungkinan Bapak sedang mencoli, lihat saya takut. Makanya buka kamera Pak. Rifa gini. Apa? Coba jawab dulu pertanyaan ini. Kalau bisa jawab saya buka kamera. Bohong kali, kalian itu pendusta, mana aku percaya. Mana ada aku percaya sama Oten, kerjaannya berdusta terus.
Mana perlu? Kalau kamu bisa jawab. Nggak, Pak, saya nggak berharap kali lah kau buka kamera Pan Kingdom. Penting kali kau udah apa yang mau kau tanya? Ribet kali hidup mula. Oke, baik. Menurut Unirifa, Allah itu Tuhan yang bertanggung jawab nggak? Allah Tuhan yang maha kuasa sesuai dengan kehendaknya. Oke, dia bertanggung jawab nggak? Kalau bertanggung jawab, oke. Kalau bertanggung jawab nanti kau bilang nanti kau hamili anak orang kau salahkan Tuhan, nggak kayak gitu Tuhan kami. Jangan nanti kau bilang bertanggung jawab dalam pandangan. Iya, tanggung jawab ini kan definisinya kan nggak bisa disamakan tanggung jawab manusia dengan tanggung jawab Tuhan, karena Tuhan nggak butuh Tuhan tidak perlu bertanggung jawab kepada makhluknya. Ngapain Tuhan bertanggung jawab kepada? Kenapa Tuhan saya harus menanggung jawab? Nggak, tunggu dulu. Tuhan saya itu Tuhan yang berkuasa, independen, tidak terikat dengan apapun. Diam dulu Chan, ini kok gini? Kenapa Tuhan harus bertanggung jawab kepada hambanya? Memang kau siapa? Kalau Tuhan kau memang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan kau itu tak bisa hidup tanpa hambanya, makanya dia bertanggung jawab. Dan anehnya ketika dia menghamili bundanya, dia nggak bertanggung jawab sama bundanya gitu loh. Nah, ketika Yesus itu kan disalib tuh, tetapi katanya nggak disalib. Nah, kalau Tuhan yang bertanggung jawab, nah kira-kira yang diserupakan itu siapa? Oke. Allah menjelaskan, diamlah kau jederkon muka kau udah kayak kau jederkon itu gunanya apa coba Chan? Jederkon. Memang kalau jederkon langsung enggak gini Chan, bantah dulu lah ini memang ini anak-anak Tuhan ini memang kelakuan. Turun dulu kau Chan biar aku pukul sama Kingdom dulu ya. Nah, Tuhan maha tahu Kingdom. Bentar dulu Kingdom. Ini memang anak Tuhan ini kelakuan kayak setan memang. Ya. Tuhan maha tahu. Bukan berarti ketika kau tidak diberitahu maka Tuhan kau bilang nggak tahu. Kenapa? Tuhan kau pun nggak memberitahukan siapa bapaknya Paulus. Nah, kalau nanti kutanya pertanyaan yang kau tidak ketahui, masa kau bilang Tuhan kau diam dulu. Jangan kemana-mana. Jangan aku yang kau atur, diam dulu. Ya dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat. Sifat Allah itu yang pertama dalam Quran surat. Diam dulu. Kenapa kau birahi kali aku belum selesai menjawab? Ya, makanya aku bilang kalau kamu mau debat kusir sama aku minimal kau buka kamera. Udahlah mau ngajak debat kusir nggak mau buka kamera. Diam kau biawak. Ini memang kurang ajar ini. Ya pendeta aja kurang ajar apalagi jemaatnya teman-teman. Pendeta aja adabnya kayak gini apalagi jemaatnya. Diam dulu aku bilang. Diam dulu pendeta tukang tusbol diam. Ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-40, sesungguhnya Allah tidak menzolimi seseorang pun walaupun sebesar zarah. Artinya Allah itu bukan Tuhan zolim. Apa maksud zolim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti Tuhan kalian yang menghukum orang benar demi menyelamatkan biawak kayak kalian ini. Allah itu apabila menghukum pastilah orang-orang yang pantas dan layak untuk dihukum. Nah, tetapi ketika Allah tidak menceritakan kepada kami siapa yang disalib, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah tidak memberitahu. Ya, tangan. Yang kedua, ya, sifat Allah itu dalam Quran adalah diam dulu biawak pendeta tukang tusbol, diam dulu. Berapa anak kecil yang kau tusbol bokongnya, diam dulu. Dalam Quran surah Ali Imran, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji kayak Tuhan kalian yang berkata kepada orang yang sedang disalib udah mau mati dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati 3 hari masuk alam maut. Memang macam mana lah Tuhan kalian, ya? Tuhan kalian tidak menepati janji. Allah sudah berkata kalau orang mengingkari, diam dulu pendeta tukang tusbol, diam. Udah berapa nenek-nenek yang kau tusbol, diam dulu. Pentusbol, diam dulu pendeta. Mak kau pengen aku ke rumah kau butuh aku biawak, nggak mau aku. Ngapain? Di rumah kau ada babinya, nggak mau aku. Nggak mau rumah kau ada najis, nggak mau. Diam dulu pendeta tukang tusbol, diam dulu. Nah, Quran surah Al-Anbiya, dia tidak ditanya diam dulu anak Tuhan ngaku diam dulu yang ngaku anak Tuhan kelakuan kayak setan agamanya pagan padahal Tuhannya Tuhan, diam dulu. Diam dulu yang akunya anak Tuhan kelakuan kayak setan padahal Tuhannya Tuhan kelakuan. Diam dulu deh ya.
Diam dulu pendeta tukang tusbol. Diam dulu. Ya Allah, Pak Ayah. Ini pendetanya aja kayak gini. Pendetanya aja kayak gini kelakuannya teman-teman, apalagi jemaat awam teman-teman. Diam dulu ya, Dek. Diam dulu ya, Dek ya. Ustadz saya nggak ada yang tusbol, Dek. Nggak ada, Dek ya. Ustadz saya semuanya tidak ada. Ustadz saya mentusbol bocil kayak pendeta ini gereja kalian. Dan lanjutnya Quran surah Al-Anbiya ayat 23. Diam dulu pendeta pendusbol. Diam dulu pendeta tukang tusbol, ya. Saya tanya apa? Diam dulu pendeta tukang tusbol, ya, Dek. Udahlah di gereja kok tusbol anak kecil. Diam dulu tusbol. Tusbol diam dulu ya. Terus diam dulu ya. Diam dulu PDT, pendeta tukang tusbol, diam dulu. Diam dulu ya. Dia tidak ditanya tentang apa yang memang inilah ini pendetanya aja kelakuannya kayak biawak, apalagi jemaat. Dia tidak aduh, aku lagi menjelaskan, sabar ya. Sabar ya, tusbol ya. Aduh, ini bukan gereja tempat tusbol bocil ya, Dek. Nah, dia tidak ditanya tentang apa yang dia pentusbol, sabar ya pentusbol ya, pendeta tukang tusbol, santai, sabar. Wah, kok turun nak turun nak, pikul salibmu anak bunda ya. Kata Yesus adalah kasih karunia. Kalau kau semakin tersiksa, kami ini hanya ingin membantu kau supaya dapat kasih karunia dengan cara menyiksa kau. Berdoalah kepada Tuhan. Uni kalau udah nggak mampu jawab diturunkan, kok gitu sih Uni? Diam kau, ini pun korban tusbol. Diam dulu korban tusbol. Ini korban, yang tadi pentusbolnya ini korbannya. Yang tadi itu pendetanya, ini jemaatnya. Tadi itu pentusbol, ini korban. Uni bilang tadi nggak tusbol bocil lah, baginda tusbol. Diam dulu. Nabi Muhammad itu tidak tusbol. Nabi Muhammad itu menikahi. Diam dulu korban tusbol. Ini pentusbol sama korbannya sama-sama berisik. Memang Tuhan kalian itu mengajarkan untuk tersiksa atas bawah. Telinga tersiksa, bawah pun lubangnya tersiksa. Heran aku. Apa kata pendetanya sama si Chan? Ada tai-tainya katanya. Diam. Dia tidak ditanya nih, Quran surah Al-Anbiya kan yang turunkan itu ya, kata Yesus, cara mengobati orang buta kasih tanah dengan air ludah. Bisa jadi ludah kudusku mengobati kurapnya si Chan ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 21 sampai 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Bukan Tuhanku yang kau atur-atur pekerjaannya. Kau bilang Tuhan harus bertanggung jawab. Kau pikir Tuhanku apa? Kayak Tuhan kau udah menghamili anak orang, habis itu nggak pula menafkahi anak orang itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Sayyidah Maryam hamil, bahkan makannya Sayyidah Maryam pun Allah yang kasih, nggak perlu kerja. Ini mamanya dihamili, keluar dari rahim mamanya, dicapainya mamanya pun nggak dinafkahi. Ngaku pula Tuhannya bertanggung jawab. Giliran dia sudah bangkit dari kematian, kabur ke surga, umatnya mati satu-satu dia. Diam dulu ya korban tusbol ya, korban tusbol diam. Uni mulai kejang-kejang nih. Diam dulu, nggak apa-apa aku dibilang kejang. Nih. Nggak apa-apa aku dibilang kejang. Aku menikmati kekejangan ini. Nah, atau kau kejang nggak apa-apa, aku asal bahagia. Diam dulu korban tusbol. Mereka tahu siapa aku ini Bunda Gembala. Mereka tahu bagaimana kelakuan Bunda Gembala mereka. Kau ini, kok nggak tengok aku nih? Kejang-kejang aku kan. Coba lihat ya. Hang bangsa. Ini jadi lucu. Diam dulu kau. Ini korban tusbol ini memang nggak bisa ini. Birahi kali pengen bicara, makanya bilang jangan makan babi kebanyakan. Gitu. Ya? Ada aja kau. Nah, Quran surah Fusilat ayat 41 sampai 46. Dan Tuhanmu tidak menzolimi hamba-hambanya. Terus kejang perut aku gara-gara joget barusan ini ya. Kejang pula otot perutku. Bentar dulu kau, diam kocan. Diam dulu kau. Sehat dah. Jadi tuh diam dulu korban tusbol. Kau ini memang birahi. Pengen kali bicara, pengen kali didengarkan. Orang
orang pengen menjelaskan, kau pula pengen bicara terus. Ya gitu ya, korban tusbol tolong jangan tunjukkan kalau kalian itu korban tusbol. Jangan. Diam-diam aja. Halo Kiel, korban tusbol atau anak Tuhan yang korban tusbol atau gimana nih? Ini ada yang bilang minum air kencing onta. Ini memang korban tusbol, ini memang. Diam dulu lah kau korban tusbol. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.